Selamat datang di kuliah teknik reaktor. Kali ini kita akan membahas mengenai model kompartemen. Ini untuk menganalisis wadah atau reaktor kita ya, untuk mengenali pola aliran yang menjadi karakteristik dari wadah atau reaktor kita. Di kuliah kali ini diharapkan setelah Anda selesai, Anda mampu menganalisis pola aliran reaktor menggunakan model kompartemen ini. Adapun outline kita hari ini adalah pertama pengenalan, kemudian highlights atau penekanan ketika Anda menggunakan model kompartemen ini. Kemudian kita akan mendiagnostik apa saja ya masalah-masalah di dalam reaktor. Dan kemudian kita akan masuk ke contoh-contoh. Oke, pertama mengenai model aliran kompartemen ya. Yang pertama, kita dalam model ini kita membagi volume itu menjadi dua. Yang pertama itu adalah volume aktif ya. Kadang kita simbolkan dengan VA atau VP untuk aliran plug flow dan VM untuk aliran mixed flow. Dan satu lagi adalah VD, yaitu volume mati atau volume dead ya, stagnan. Untuk laju alir volumetrik kita juga membaginya menjadi yang pertama adalah laju aktif, yang kedua laju bypass, dan ketiga adalah laju recycle. Nah, dengan membandingkan kurva E dari wadah yang asli ya, yaitu nanti kita melakukan eksperimen tracer ya, seperti yang sudah kita bahas di kuliah sebelumnya. Kita melakukan eksperimen tracer, kita ukur atau rekam ya kurva E yang melewati wadah aslinya. Nah, kemudian kita bandingkan dengan kurva teoritis. Nah, model yang paling cocok untuk wadah asli ya, itu dapat ditemukan. Kurva teoritis yang saya maksud itu ada di gambar 12.1. Nah, jadi sebagai contoh untuk plug flow, kalau Anda peroleh ya kurva E-nya bentuknya seperti ini ya, dengan waktu tinggal yang rata-rata itu sama dengan volume dari plug flow-nya dibagi dengan laju volumetrik, maka ini adalah wadah yang Anda miliki itu sangat-sangat dekat ke plug flow yang ideal ya, yang sebagaimana mestinya tanpa ada permasalahan. Ini adalah kurva 1 dikurang F. Kalau Anda melakukan eksperimen step ya, Anda akan dapat kurvanya. Kemudian Anda bisa tampilkan dalam bentuk 1 dikurang F. Nah, apabila PFN Anda itu punya ruang mati ya, kurvanya mungkin nampak sama. Tapi di sini waktu tinggal rata-ratanya di bawah standar. Jadi waktu tinggal yang seharusnya kalau dia tidak ada daerah mati itu adalah volume dibagi dengan laju volumetriknya, volume dari plug flow-nya, dari seluruh ininya ya, seluruh reaktor. Nah, tapi kalau dia ada ruang mati, hanya volume aktif saja yang terlibat, yang menjadi tempat terjadinya reaksi. Dan waktu tinggalnya itu turun drastis menjadi volume plug flow dibagi laju volumetrik total. Nah, kalau ada bypass ya, di sini sebenarnya bypass, maka akan nampak, atau recycle juga bisa ya, tapi ini lebih cocok ke bypass. Nah, kalau ada bypass ya, maka akan terbentuk satu segi kecil dulu yang menandakan
alirannya itu terjadi lebih cepat dari seharusnya. Kemudian disusul oleh daerah yang lebih belakang ya, yang mana ini satu volume plug flow ini dilewati hanya oleh laju volumetrik aktifnya saja. Nah, kurva F-nya akan berbentuk seperti ini, di mana tinggi dari 1 dikurang F-nya akan setara dengan volume A yang masuk ke plug flow dibagi dengan laju volumetrik keseluruhan. Nah, untuk mixed flow, kurva E-nya akan nampak seperti ini. 1 dikurang F-nya akan nampak seperti ini. Nah, ini bentuk kelengkungan kurva ini setara dengan fungsi eksponen negatif laju volumetrik per volume dikali T. Kalau untuk yang kurva E-nya ya ada dikali dengan faktor pengali laju volumetrik dibagi dengan V. Nah, kalau ada ruang mati ya, maka kurva E ini akan nampak lebih tinggi ya, karena volume aktifnya itu lebih kecil dari volume reaktornya. Nah, kalau ada bypass, lagi-lagi sama seperti sebelumnya, ada satu area tinggi ya di awal-awal yang menandakan tracer itu keluar lebih cepat dari seharusnya. Nah, berikutnya ya, kalau kita punya dua plug flow paralel ya, kita akan punya dua pulsa denyut ya yang terpisah, bisa juga bergabung kalau memang dua-duanya identik ya, dari segi volume maupun laju aliran masuk, ataupun sebanding ya, misalnya 40% laju volumetrik itu masuk ke volume plug flow pertama dan 60% masuk ke volume plug flow kedua, tapi perbandingan volume keduanya itu juga 40 banding 60, maka nanti perbandingannya akan sama. Nah, kalau PFN-nya itu memiliki recycle dan ruang mati ya, maka bentuknya akan nampak seperti ini ya. Semakin lama ada pulsa yang lewat, kemudian ada pulsa-pulsa lagi yang semakin mengecil, itu menandakan recycle. Yang untuk mengetahui ada ruang mati atau enggak, kita harus menggunakan perhitungan ya, sehingga nanti ya perhitungan ini ya kita harus menggunakan sebenarnya kurva konsentrasi. Nah, apabila kita punya dua atau mixed flow yang terpisah, yang nanti kurvanya akan nampak seperti ini ya, dengan interceptnya adalah rumusnya di sini ya. Nah, untuk T1 untuk karakteristik reaktor yang cukup berbeda ya, dimana waktu tinggal yang pertama itu dan waktu tinggal kedua itu cukup berbeda ya, maka kita bisa melakukan metode alternatif, yaitu kita plotkan dalam semi-log scale. Nah, kemudian kita bisa mencari ya dengan menggunakan slope yang atas ini ya dan slope yang dari bawah ini, yang lebih vertikal dan lebih horizontal ya. Kita bisa menghitung
ya, berapa V2 dan berapa V1, atau berapa dan sebaliknya bisa kita hitung ya. Nah, kalau kita punya susunan reaktor yang seri ya, plug flow diikuti mix flow atau mix flow diikuti plug flow ya. Jadi di sini mungkin dia sebenarnya satu wadah ya, tapi karakteristiknya menyerupai mix flow plug flow yang seri atau plug flow mix flow yang seri. Maka kurvanya akan nampak seperti berikut ini. Nah, untuk yang mirip-mirip ya, MFR ataupun PFR, MFR seri ya, boleh dibalik, tapi dengan ruang mati ya. Anda lihat, perhatikan bahwa perbedaannya sangat tipis ya. Ini bentuk kurvanya hampir sama ya, bahkan slope-nya sama. Yang membedakan hanya di bagian 1/e dikali V per volume mix flow-nya. Kalau tanpa daerah mati itu sama dengan itu kalau kita tarik ya ke nilai aksis X-nya itu sama dengan volume dibagi dengan laju volumetrik ya. Kalau di sini ya, itu dia nggak sama. Dia sama dengan volume plug flow ditambah volume mix flow dibagi laju volumetrik ya, dimana volume plug flow dan volume mix flow ini enggak sama dengan volume total. Di sini dia sama dengan volume total, tapi di sini enggak karena ada volume mati. Nah, selanjutnya ya kita punya yang lebih rumit lagi ya, yaitu kali ini dengan bypass tambahan. Nah, kalau yang seperti ini ya sama aja ya. Ada nanti daerah satu pulsa yang lebih dulu sampai ya, yang menunjukkan ada bypass. Nah, kemudian kalau dia ada recycle ya, lagi-lagi karakteristiknya hampir sama, hanya saja kali ini ya, Anda boleh menganggap dia ada beberapa grafik ya yang membentuk gelombang-gelombang yang semakin mengecil. Nah, beberapa penekanan sewaktu menggunakan model kompartemen ini ya. Pertama, kalau massa tracer kita ketahui ya, kita bisa memeriksa neraca massa. Tetapi ya, hanya bisa dilakukan kalau konsentrasi tracer itu memang kita ukur, bukan dengan skala sembarang. Ya, skala sembarang artinya kita nggak lagi melihat ke nilai maupun satuannya, hanya melihat ke bentuk kurvanya. Nah, kemudian ya, volume reaktor ya maupun laju volumetrik itu harus kita ketahui atau harus kita ukur untuk mengevaluasi semua elemen model, termasuk di sini adalah ruang mati. Jadi kalau waktu observasi itu di bawah waktu residence time yang kita hitung ya berdasarkan perbandingan volume dan laju volumetrik, maka laju wadah asli itu memiliki ruang mati. Nah, kalau sama berarti tidak ada ruang mati. Untuk aliran bercampur ya, sebenarnya kita bisa gunakan plot semi-log, karena tadi kan ada lengkungan slope yang berupa ekspresi persamaan eksponensial. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat ke gambar 12.2 ya. Jadi tadi ada, kalau mix flow itu kalau ada mix flow yang terlibat, dia selalu membentuk kurva dengan
slope yang ini ya, kurva eksponen ya. Nah ini agak susah kita gunakan ya. Jadi kita lakukan plot semilok, yaitu kita logaritmakan konsentrasinya. Kini kita akan dapat kurva berbentuk garis lurus. Nah dengan menggunakan kurva yang ini ya, semilok ini, slope itu sangat mudah kita hitung ya. Sehingga kita bisa gunakan nilai slope ini dan kita bisa menghitung nilai waktu rata-rata. Nah di sini nanti kita bisa bandingkan ya, apakah waktu yang kita peroleh itu ya sama dengan teoritis ya. Nah dari model-model tadi kita bisa melakukan diagnostik reaktor ya. Ini kita mencari tahu apa sih masalah atau penyakitnya dari reaktor ini ya. Nah jadi sebagai contoh ya, untuk plug flow dan mix flow kita bisa lihat ke gambar 12D3 dan 12D4. Nah untuk plug flow reaktor ya, ini misalnya contoh yang cukup bagus ya. Ini artinya tidak ada ini ya, Anda lihat tidak ada ekor ya yang memanjang. Kemudian waktu itu yang diobservasi itu sangat dekat dengan waktu teoritis ya, waktu tinggal teoritis untuk wadahnya. Nah di sini ya, kalau waktu yang kita amati ya ternyata lebih pendek, ini berarti ada yang namanya daerah mati ya, ada stagnant backwaters. Jadi ada daerah mati ya, sehingga waktu tinggalnya itu enggak seperti seharusnya, lebih rendah. Nah kemudian ada juga ekor yang memanjang ya, walaupun susah ya diamati karena kemungkinan ekornya itu rendah, kecil. Nah kemudian yang ini yang membentuk gelombang-gelombang ini ya, kalau memang reaktor kita nggak punya recycle ya, tapi bentuknya menyerupai gelombang recycle, artinya apa? Berarti recycle itu terjadi secara internal, atau kita lebih suka menyebutnya resirkulasi. Nah double peak ya, dua ini ya, dua puncak ya. Ini kalau kita lihat tadi, ini menunjukkan ada bypass ya kadang, ataupun ada dua plug flow ya, yang satu lebih cepat, satu lebih rendah. Tapi kalau memang kita hanya menggunakan satu plug flow, itu berarti ya ada yang namanya laju paralel atau channeling ya. Jadi di sini ya satu aliran fluida itu bisa kita anggap terbagi dua. Satu melewati jalur yang cepat ya, jalan tol ya. Satu lagi melewati jalur yang lebih lambat. Nah kemudian ya, yang terakhir ini adalah ini waktu yang diobservasi malah lebih tinggi dari waktu teoritis. Nah ini yang membingungkan ya. Jadi ini sangat-sangat membingungkan karena secara teoritis atau menggunakan neraca massa harusnya ini nggak bisa terjadi ya. Nah harusnya ini nggak bisa terjadi ya. Jadi ada beberapa kemungkinan ya. Misalnya ternyata kita mengukur laju volumetrik atau volume reaktor kita itu salah ya, ataupun tracer kita itu enggak inert ya, bisa terabsorpsi ke permukaan atau bereaksi atau gimana gitu, yang pokoknya enggak
nggak sesuai harapan. Dan bisa jadi facial itu ini ya, asumsi bahwa wadah kita itu tertutup ya, itu ternyata nggak benar. Mungkin ada wadah kita itu sebenarnya ada bocor atau gimana gitu ya, yang menyebabkan waktu tinggalnya itu lebih lama dari seharusnya. Sekarang kita akan melihat ke reaktor mixed flow ya, atau aliran bercampur ya. Kalau yang bagus ya dia menyerupai yang teoritis ya, dimana bentuknya itu exponential decay ya, kemudian mean-nya itu mendekati ke waktu yang teoritis. Nah, yang kurang bagus ya, kalau kita amati, misalnya di sini ada time lag. Kalau time lag tadi kita lihat ini nampak seperti plug flow ya, yang diikuti dengan mixed flow. Nah, di sini bisa jadi ya, pipa masuknya itu ini panjang ya, atau pipa keluarnya itu ya, yang menuju ke rekaman itu panjang ya. Walaupun time lag ini harusnya memang ada ya, tapi ya kalau terlalu lama bisa berarti banyak hal ya, biasanya keterlambatan recording. Nah, kemudian yang ini ya, yang bergelombang ini lagi-lagi sama, berarti ada resirkulasi ya. Jadi kemungkinan misalnya pencampurannya kurang ya, atau dari memang pipanya itu ya, pengaruh pipanya, ataupun ini breedernya, pecampurnya itu lambat. Nah, kemudian ini ya, kalau kurvanya itu menunjukkan waktu rata-rata observasinya itu lebih cepat dari seharusnya ya, lagi-lagi seperti sebelumnya ada daerah mati. Nah, kemudian yang terlambat ya sama juga alasannya ya. Kemudian yang ini yang mirip dengan bypass tadi ya, ini menunjukkan ada short circuiting ya, atau ada channeling ya, sama mirip-mirip ya, seperti yang pada plug flow. Jadi ada bagian cairan yang lewat dengan mudah. Nah, sekarang kita akan melihat ke contoh 12.1 ya. Di sini kita akan melihat kelakuan kontaktor gas cair ya. Dari kurva respon tracer ya, berbentuk pulsa yang diukur ya. Nah, lihat ke gambar ini ya. Kita ingin tahu fraksi gas, fraksi cairan yang mengalir, dan fraksi cairan yang ini macet stagnan di dalam kontaktor gas cair di gambar ini. Nah, jadi laju cairan itu 0,1 meter kubik per second. Cross sectional area luas penampangnya itu 1 meter kuadrat. Panjang dari kontaktor ini 20 meter. Jadi kita bisa hitung ya, volume dari kontaktor ini adalah sebenarnya 20 meter kubik. Tentu karena ini sudah terisi ya, dengan voidage ya, itu kekosongannya atau daerah kosongnya 0,5, berarti sekitar 0,5 atau 50% dari volume reaktor ini sudah terisi ya. 50% dari 20 meter kubik itu 10 meter kubik sudah terisi. Hanya 10 meter kubik ya yang dapat dimanfaatkan sebagai
ini ya, reaksi maupun terjadinya proses-proses yang ingin kita langsungkan. Laju volumetrik gas itu 0,5 meter kubik per detik. Nah, grafik ya untuk gas itu, grafik dari konsentrasi tracer di gas itu nampak seperti ini. Di sini kita nggak mengukur ya konsentrasi gasnya itu secara rinci. Jadi Anda bisa lihat ya, di sini ini hanya menggunakan ini aja, skala sembarang ya. Sama juga dengan konsentrasi tracer di cairan, itu menggunakan skala sembarang. Nah, kita bisa mulai ya mencari T average ya dari gas dan cairan kita menggunakan kurva. Jadi untuk TG average ya, waktu tinggal tracer di dalam gas rata-rata, kita bisa hitung menggunakan integrasi dari Y dikali X dikali dx. Kita tahu di sini sebenarnya integrasi C dikali T dt dibagi dengan integral dari C dikali dt. Nah, untuk TG average ya, kita bisa ambil ya dari T dikali delta T dikali H per 2 ya. T bintang dikali delta T dikali H per 2. Dan untuk integrasi dari C dt kita ambil luas segitiga delta T dikali H per 2 ya. Delta T itu adalah tadi grafiknya kan bentuknya seperti ini ya. Delta T itu adalah luasnya ya. Luas ini kita ingin menghitung luas area. Ini delta T 15 dan 6. Tingginya kita nggak tahu, jadi kita ambil simbol H. Nah, untuk integrasi C ya terhadap C dikali T dt ya, ada rumus cepat untuk menghitung integrasi ini, yaitu menggunakan T bintang dikali dengan luas segitiganya. Untuk mencari T bintang ya, kita ambil ya, T bintang itu adalah 2 kali nilai T pada C maksimalnya ditambah 1 kali T low, yaitu T pada nilai C minimum ya. Jadi di sini kita harus bagi menjadi 2 bagian ya. Yang pertama bagian yang segitiga ini ya, nilai T tinggi itu adalah nilainya 9 ya, ini 9. Jadi 2 kali 9 ditambah 1 kali C rendah dibagi 3. Ini menjadi 18 tambah 6 24 dibagi 3. Ini menjadi 8 ya. Saya minta maaf, ini bagi 3. Nah, pada sisi yang kedua ya, C maksimal ini berada di T9, C minimal berada di C15. Maka untuk mendapatkan nilai T bintangnya kita kalikan 2 dulu untuk 9 tambah 15 kemudian dibagi 3. Ini kita akan dapat nilainya adalah 33 per 3 atau 11 ya. Jadi 11 itu berasal dari rumus T bintang ini, 8 ini berasal dari
rumus T bintang juga. Kita dapat T average untuk gas itu adalah 10 detik dan T average untuk cairan itu adalah 40 detik. Selanjutnya kita bisa menghitung ya volume reaktor yang ditempati oleh gas dan cairan ya. Tinggal kita kalikan saja waktu tinggal rata-ratanya dengan laju volumetrik. Laju volumetrik gas itu 0,5 berarti volumenya jadi 5 meter kubik. Untuk cairan itu menjadi 4 meter kubik. Nah, tadi volume yang kosong itu adalah 10 meter kubik, ya kan? Reaktornya itu tadi 20 ya. Volume kosong itu 10 ya. Sedangkan gas dan cairan itu hanya menempati 5 dan 4 ya. Harusnya kalau memang dia penuh ya, cairan dan gas ini harusnya menempati totalnya 10 meter kubik volume kosong yang dalam reaktor. Nah, berarti ada volume mati. Volume mati ini kita hitung dengan mengurangi volume reaktor dikurang ini ya, bukan volume kosong ya sebenarnya ya. Ini sebenarnya lebih cocok volume kosongnya dikurang dengan volume gas dikurang dengan volume cairan. Nah, dalam persen volume kosong ya, kita peroleh persen gas itu 50, persen cair itu 40%, dan persen mati ya, atau dead itu 10%. Nah, itu tadi mengenai kita ingin mengetahui apakah ada volume mati atau enggak, atau ada masalah dalam reaktor atau enggak. Nah, sekarang kita akan melihat ke contoh 12.2. Ini mengenai reaktor bermasalah lagi. Jadi pada saat ini ya, tangki reaktor kita yang berukuran 6 meter kubik itu menghasilkan 75% konversi untuk reaksi OD1A menjadi R ya. Tetapi ya, karena reaktor ini menggunakan steril yang kurang kuat ya, maka kita curiga ada pencampuran yang kurang ya, atau laju pola aliran yang jelek di dalam wadah kita. Nah, kita lakukan tracer study ya. Kita dapat ya tracer study-nya, dan kita peroleh dengan menganalisis tracer study tadi, ternyata ada volume mati yang sebesar 4 meter kubik. Dengan volume mati yang seperti ini saja kita dapat konversinya 75%. Nah, kalau misalnya kita ganti ya steril ini, kita ganti dengan yang lebih kuat, sehingga boleh kita anggap nggak ada volume mati lagi. Kira-kira berapa sih konversi yang bisa kita harapkan? Nah, di sini ya kita bisa mulai menghitung ya. Di sini untuk konversi yang pertama ya, kita boleh menganggap bahwa volume reaktor itu hanya 2 meter kubik. Dari persamaan kinerja MFR reaksi OD1, kita bisa peroleh ya nilai K dikali tau waktu tinggalnya itu adalah 3. Nah, ini ya persamaan kinerja MFR biasa yang sudah sering Anda pakai, jadi saya tidak akan rincikan lagi. Nah, karena volume reaktor yang sekarang itu naik dari 2 meter kubik ke 6 meter kubik ya, atau volumenya naik 3 kali lipat ya, maka waktu tinggal ya, waktu tinggal itu kan volume reaktor dibagi dengan laju volumetrik. Laju volumetriknya sama, tapi volume reaktor itu kita anggap kali 3. Berarti waktu tinggal juga nanti kali 3. Sehingga nilai K dikali tau-nya itu menjadi 3 kali. 3 kali 3 menjadi 9. Nah, sehingga nanti kalau kita hitung
konversinya itu adalah 90%. Jadi dari 75% kita ganti pengaduknya, kita peroleh dia menjadi 90%. Jadi ini salah satu cara Anda ya. Ternyata setelah Anda bekerja ya, misalnya di suatu perusahaan yang menggunakan reaktor ini ya, berpengaduk ya, kemudian ternyata konversinya itu nggak sesuai harapan ya. Salah satu cara Anda mendiagnostiknya adalah menggunakan tracer study ke reaktor Anda. Di sini nanti Anda tahu ya, kira-kira langkah selanjutnya itu apakah Anda perlu mengganti katalis atau mengganti pengaduk atau yang lain-lain sebagainya ya. Ya, masalah-masalah ini, masalah-masalah reaktor ya, sebenarnya lebih dari hanya diagnosis ini ya, tapi ini adalah salah satu cara untuk mencari tahu apakah Anda bermasalah di sisi ini, apakah secara internal ya reaktor itu punya masalah atau enggak. Nah, kalau nggak ada, Anda bisa lanjutkan mencari ya masalah itu dari sisi yang lain ya. Nah, di sini ada beberapa soal latihan ya. Di sini ada tracer study menggunakan NaCl ya. Wadah itu memiliki volume 1 meter kubik dan laju volumetrik 1 meter kubik per menit. Di sini ada beberapa hasil studi dari tracernya. Nah, dari grafik-grafik ini ya, model-model ini ya, Anda bisa coba kerjakan. Sudah ada jawabannya sebenarnya untuk beberapa bagian ya. Untuk contekan Anda boleh coba kerjakan dan latihan secara mandiri. Nah, itulah materi kita ya untuk model kompartemen ini. Kuliah kita sampai di sini. Terima kasih.